Apa yang kita dapat saat kita mempelajari tekanan intelijen? Lebih dari 1 dekade yang lalu, Woodrow J. Kuntz mengamati bahwa studi tentang kegagalan intelijensi adalah mungkin bidang yang paling maju secara akademis dalam studi intelijensi. Dengan adanya beberapa tumpang tindih tentang literatur luas yang membahas masalah ini, dapat dibagi menjadi 2 kategori khusus: argumen umum dan pekerjaan khusus. Teori umum menawarkan argumen yang luas tentang kegagalan intelijen atau aspek inti dari mereka yang memiliki penerapan universal. Sebagian besar hal ini berfokus pada kesulitan dalam fase produksi atau analisis, baik dikarenakan oleh patologi atau intervensi politik. Argumen umum lainnya menerapkan wawasan dari bidang lain, seperti pengambilan keputusan untuk masalah dalam produksi intelijen. Contoh genre ini termasuk karya Irving Janis tentang groupthink dan karya Abraham Benzvi tentang persepsi negara dan para pemimpinnya. Berbeda dengan teori umum, literatur khusus kasus menganalisis satu kegagalan intelijen tertentu. Dalam kebanyakan kasus, pekerjaan ini memberikan tentang atau biasanya persiapan musuh, persepsi yang tidak akurat tentang organisasi intelijen yang bertanggung jawab untuk mengikuti persiapan musuh, dan kumpulan atas penjelasan mengapa organisasi intelijen tersebut gagal. 3 penekanan dalam menyelidiki tekanan intelijen. 3 penekanan dalam investigasi kegagalan intelijen ini mempunyai inti yang merupakan waktu, tujuan, dan proses. Waktu mengacu pada keputusan tentang kapan harus melakukan penyelidikan, segera setelah peristiwa atau di beberapa titik di masa depan. Tujuan membedakan antara penyelidikan profesional yang berusaha mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan hukuman yang bertujuan untuk menyalahkan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kegagalan intelijen. Terakhir, proses dapat berupa penyelidikan hukum yang bersifat permusuhan atau kerjasama. Yang pertama, menyerupai pengadilan dan dilakukan oleh hakim atau pejabat lain yang bertindak dalam peran seperti peradilan. Penyelidikan tersebut termasuk pemeriksaan saksi di ruang sidang dan perwakilan para pihak oleh pengacara. Sebaliknya, penyelidikan kolaboratif adalah penyelidikan di mana prosesnya lebih dekat dengan dinamika kelompok. Penyelidikan menciptakan ruang yang aman bagi semua pihak untuk berpartisipasi. Informasi dibagikan secara terbuka, dan peserta didorong untuk mengkritik diri sendiri tanpa takut akan konsekuensi apapun. Created using Powtoon.